ini bertransisi ke teknologi hijau, misalkan yang tadinya negara berkembang itu sadar kalau lingkungan bersekitar itu. Jadi kita sadar kalau misalkan negara-negara berkembang itu yang padanya lebih melek sama sama lingkungan misalkan, ataupun sama keadaan negara, ataupun misalkan Indonesia bersekitar itu negara-negara atau Indonesia bersekitar itu misalkan bagaimana ada global warming dan sebagainya. Tapi kenapa negara maju misalkan kurang untuk engage ini? Saya negara maju itu sadar, tapi negara maju itu lebih memilih untuk diam karena mereka tahu kebergantungan mereka atau pada akhirnya ya kebergantungan usaha mereka itu adalah pada lingkungan ini. Maka saya rasa jika mereka nggak berubah, maka sumber daya alam itu bakal habis. Kenapa? Karena saya rasa negara berkembang itu sangat bergantung pada sumber daya misalkan konvensional kayak misalkan batu bara, emas dan sebagainya. Mereka sadar kalau misalkan mereka terus mengeluh habis-habisan misalkan sumber daya ini, maka apa? Maka sumber daya itu bakal habis, maka mereka nggak akan punya lagi bentuk survivability ekonomi mereka karena mereka cuma berharap di situ. Makanya mereka mau berubah ke negeri apa ke teknologi ataupun ekonomi berkelanjutan karena misalkan mereka mau mengurangi bentuk kemaluan mereka, misalkan kesalahan mereka dalam mengelola sumber daya alam supaya mereka bisa pakai ke depannya pada akhirnya. Tapi misalnya negara maju yang sangat kapitalis misalnya Amerika Serikat, makanya sadar kalau soal isu lingkungan adalah negara berkembang yang bergantung pada sumber daya konvensional, misalnya batu bara dan sebagainya sudah saya jelaskan. Tapi masalahnya muncul di sini. Misal masalahnya hadirkan di status quo, nggak ada regulasi yang ketat meskipun ada misalkan Paris Agreement itu padahal regulasinya masih sangat bebas. Hanya apa? Hanya negara yang punya emisi, hanya negara-negara yang bisa bergabung di Paris Agreement aja yang padahal menikmati ataupun padahal bisa kena sama misalkan tarif emisi tinggi yang diperlakukan oleh Paris Agreement. Makanya negara yang punya emisi tinggi, misalkan negara maju yang evolusi industrinya sudah survivability tanpa sumber daya alam, itu pada akhirnya yang masih bebas, mereka nggak pernah tarif dan sebagainya untuk memitigasi pelanggaran mereka yang harus ada pembayaran kan di status quo, hukuman ke negara-negara misalkan hukuman surat ataupun bagaimana rekonstruksi dan sebagainya, itu nggak langsung opres ekonomi mereka, itu nggak langsung kasih jalan mereka untuk bagaimana berhenti menghasilkan emisi tinggi yang sebesar itu. Makanya adil untuk dilakukan karena yang paling membentuk efek jerah adalah bagaimana sanksi pemberian tarif ini. Karena kalau misalkan kita tegur negara tersebut juga mereka nggak mungkin banyak negara maju yang mungkin belum berkembang ke Paris Agreement misalkan dan sebagainya. Kalau kita sepakat satu aktor vulnerable adalah negara berkembang, tapi dua maka BPI Pro kami akan membuktikan kenapa ini urgent, kenapa pada akhirnya mekanisme kami bisa dilakukan. Tapi BPI Pro kontra itu menjadi berat karena mereka harus membuktikan kenapa ini nggak urgent, kenapa masih ada opsi lain selain mewajibkan membayar kompensasi ini, dan kenapa mereka akan juga membuktikan kontrafaktual ataupun bagaimana kenapa bertahan di status dengan Paris Agreement yang masih sangat bolong-bolong ini regulasinya itu nggak apa-apa. Tapi saya rasa argumentasi saya akan bawakan kenapa kami mampu. Satu, saya rasa di status quo juri kami rasa kami juga tahu kalau ada Paris Agreement misalkan yang ada di status quo untuk memitigasi hal ini. Paris Agreement itu sadari mereka udah kasih misalkan regulasi kalau misalkan negara Amerika Serikat ataupun negara London dan sebagainya yang melakukan emisi tinggi misalkan ketika mereka itu melakukan limbah dan itu sudah melewati ambang batas maka mereka akan ditagih. Tapi masalahnya adalah mekanisme ini menjadi nggak inklusif, nggak jadi merata dan sangat bolong-bolong karena di status quo nggak semua negara itu bisa bergabung pada Paris Agreement karena konteks Paris Agreement bisa memberlakukan kebijakan tarif tersebut adalah kepada negara-negara yang pada akhirnya bergabung di Paris Agreement. Tapi konteks dari negara maju misalkan dan sebagainya, misalkan AS yang revolusi industrinya udah besar itu tidak pernah ataupun bagaimana dia tidak pernah mendapatkan kebijakan ini karena saya rasa AS sekarang di zaman pemerintahan Trump itu udah keluar dari Paris Agreement sehingga dia yang pada akhirnya profit oriented, dia yang pada akhirnya membuat kebijakan ataupun korporasi yang menguntungkan diri sendiri sampai pada akhirnya dia nggak peduli soal emisi tinggi, itu pada akhirnya nggak kena di dia. Makanya bentuk efek jerah atau pertolongan kepada negara berkembang itu jadi nggak eksis di sisi mereka karena pada akhirnya di status quo regulasi tentang lingkungan negara yang pada akhirnya melewati ambang batas itu udah nggak jadi nggak inklusif dan nggak efektif pada akhirnya. Makanya Paris Agreement makanya ini kita akan tarik kenapa pada akhirnya di sisi kami bakal lebih baik. Makanya dengan kita mewajibkan ini menjadi penting karena ketika hal ini diregulasikan, ketika hal ini kita hal yang menjadi sangat diwajibkan, maka akan ada tekanan dari Paris Agreement untuk mewajibkan semua negara bergabung di dia. Sebelum saya menjelaskan soal kenapa Paris Agreement bisa memberlakukan ini ke semua negara, prasyarat yang akan kami jelaskan adalah kenapa semua negara itu bisa bergabung ke Paris Agreement dulu, kenapa Paris Agreement itu bisa punya peluang untuk mengundang semua negara bisa masuk supaya semua kebijakan tentang Anda itu sudah melewati ambang batas makanya Anda harus itu bisa inklusif ke semua negara pada akhirnya. Karena ketika melakukan pelanggaran emisi karbon semua negara itu bisa mendapatkan. Tapi akan saya jelaskan dulu soal beban saya tadi pada akhirnya. Tapi bagaimana kenapa Paris Agreement punya kapasitas untuk
bagaimana penyadaran organisasi G20 yang tercipta karena problemnya sama. Karena semua negara berkembang itu sadar kalau misalkan ada dominasi politik AS misalkan atau bagaimana dominasi politik negara-negara G7 yang pada akhirnya mereka nggak apa-apa untuk misalkan melakukan pembatasan emisi tinggi, tapi mereka nggak pernah dikasih misalkan pembiayaan, mereka nggak pernah dikasih hukuman yang sebesar itu, padahal bentuk implikasi dari emisi karbon yang udah mereka lakukan itu sangat-sangat buruk. Itu bukan menyebar di negara maju aja, tapi di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena ketika emisi ini datang, angin-angin pada akhirnya akan ke udara ataupun bahkan sampai terkena makan pun akan bisa inklusif ke semua negara. Itu berdampaknya juga kena ke semua negara pada akhirnya. Makanya jika dilakukan di negara berkembang ini akan sama-sama bergerak kolektif. Jika pada akhirnya kita mau kalau misalkan negara maju itu bertanggung jawab sama emisi yang mereka lakukan, maka akan ada gerakan ketika ini sudah hal yang menjadi progresivitas, ketika hal ini sudah kita suarakan bersama-sama. Katakanlah negara-negara berkembang G20 tadi itu karena mereka punya nasib yang sama dengan G20 yang lain misalkan, itu mereka mau menuntut supaya Paris Agreement ini bisa mencakup semua negara di seluruh dunia untuk bisa masuk, supaya kebijakan yaitu pembayaran emisi karbon ini bisa dirasakan oleh semua negara, termasuk negara-negara maju yang sangat profit oriented, yang sangat nggak manusiawi karena mereka cuma memikirkan keuntungan domestik mereka pada akhirnya. Tapi dua, kenapa negara maju itu sangat yang kapitalis yang seperti saya bilang mau untuk bisa masuk ke Paris Agreement, padahal itu merugikan mereka karena ketika mereka melakukan pembatas mereka harus membayar. Sedangkan negara maju itu punya konteks mereka tuh profit oriented, mereka sangat-sangat yang munafik lah katakanlah, mereka sangat-sangat butuh citra baik di internasional, makanya mereka mau oke, saya akan masuk karena saya nggak mau citra saya dipandang sebagai orang yang misalkan profit oriented, saya nggak mau dipandang sebagai orang yang misalkan cuma melambangkan keuntungan saya. Makanya dengan tekanan ini negara-negara maju ataupun G7 itu mau masuk ke Paris Agreement pada akhirnya. Tapi Pak, kenapa kebijakan ini penting? Untuk merubah regulasi di status quo yang misalkan udah ada regulasi lingkungan, tapi regulasi lingkungan tidak setebal di sekitarnya, sehingga pada akhirnya Bapak seluruh pembingkaian terkait Paris Agreement dan sebagainya, ada satu prasyarat yang harus mereka ingat, bahwasanya ini adalah proposal yang paling sempurna untuk diaplikasikan. Tapi hal yang mereka lupakan adalah mereka sendiri mengkarakterisasi bahwasanya negara-negara beremisi tinggi itu misalnya punya pabrik yang sangat besar, punya pabrik yang sangat besar yang bisa membuat atau menghasilkan produk dengan cara yang tidak berkelanjutan dan lain sebagainya, atau bahkan seperti hal-hal yang membuat mereka sangat berdampak pada pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang mereka lupakan adalah kalau negara maju ini disuruh terus membayar, padahal mereka memang punya kapabilitas dan punya uang yang sangat banyak untuk membayar bentuk kompensasi mereka adalah, maka di masa depan tidak ada bentuk operasi kepada mereka untuk memberhentikan hal-hal yang telah mereka lakukan selama ini, seperti dengan adanya pabrik-pabrik mereka yang merusak polusi dan lain sebagainya, merusak udara dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk yang harus mereka perhatikan sedari awal, karena prasyarat mereka bisa memperhatikan atau menyelesaikan permasalahan isu lingkungan adalah bagaimana si penyumbang utama itu memberhentikan tindakannya selama ini yang sangat memberikan dampak besar untuk atas pencemaran lingkungan dan sebagainya. Makanya seluruh prasyarat makanya seluruh pembingkaian yang ada di tim pemerintah itu tidak bisa berdiri. Meskipun mereka bilang bahwasanya ada bentuk kompensasi, makanya adalah hal yang bagus, kita akan jelaskan di argumentasi kedua kenapa ini adalah hal yang tidak bisa Anda justifikasi. Makanya mari masuk ke dalam argumentasi oposisi. Ada dua hal yang akan saya bahas secara garis besar. Pertama, kenapa isu lingkungan itu bukan salah mereka sebagai negara emisi tinggi secara prinsip hukum. Dan yang kedua adalah proposal dari tim pemerintah itu tidak akan pernah berjalan dengan sangat baik di status quo. Penjelasannya, mari masuk dalam pembingkaian pertama. Sebenarnya siapa negara dengan emisi tinggi di masa lampau dan lain sebagainya? Sadari dalam konteks mereka adalah orang-orang yang menjelajahi samudra untuk mengekspor dunia dengan sumber daya alamnya. Dan terlepas dari negara maju sekarang atau tidak, mereka semua itu mengarungi samudra untuk bisa dapat inovasi seperti tanaman-tanaman di negara lain yang ternyata punya khasiat dan bisa dibuat sebagai obat dan lain sebagainya, atau bahkan rempah-rempah untuk bumbu makanan dan sebagainya yang selama ini adalah potensial atau kekayaan alam di Indonesia. Dan di masa lampau, semua negara-negara itu melakukan hal yang sama, karena pola di masa lampau adalah bentuk eksplorasi dan lain sebagainya. Itulah kenapa semua negara itu melakukan hal yang sama, tapi bentuknya adalah mereka punya insentif untuk berinovasi. Makanya mereka bisa menjadi negara maju dan membangun pabrik dan sebagainya. Tidak. Oke, silakan. kedua pihak itu setuju kalau negara maju itu merusak lingkungan, tapi beban yang harus kamu buktikan kenapa kewajiban untuk kompensasi
kompensasi itu tidak seharusnya tidak boleh menjadi proposal dalam perdebatan ini. Bukan kamu menolak negara maju itu untuk disalahkan. Iya sih, tidak melarang mereka untuk berhenti melakukan tindakan seperti emisi karbon dan lain sebagainya. Kalian cuma menyuruh mereka untuk membayar kompensasi dan sebagainya ke negara-negara berkembang. Seperti ini, pola isu lingkungan itu sangat interkoneksi. Pola negara berkembang itu memperbaiki pola mereka dengan adanya energi berkelanjutan, tapi negara-negara maju yang punya emisi tinggi itu tetap bisa berevolusi dengan bentuk-bentuk emisi karbon dan sebagainya. Maka tidak akan ada bentuk check and balance antara satu sama lain. Ibarat di Cina itu akan tetap melakukan pembakaran besar-besaran dan pada akhirnya ini bisa membuat es di kutub itu mencair, tapi pada akhirnya di Indonesia sudah berevolusi, misalnya ada energi berkelanjutan, tapi tetap Jakarta juga akan tenggelam atau banjir karena bentuk yang melakukan hal-hal seperti emisi karbon itu tetap melakukan hal yang sama dan sebagainya. Oke, mari lanjut. Makanya juri menghukum mereka di kejadian masa lampau dengan standarisasi dari segi hukum sekarang adalah kesalahan secara prinsip hukum. Makanya dulu orang-orang itu menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar-wajar saja karena bentuk eksplorasi adalah pola di mana mereka selalu mencari tahu dan sebagainya. Itulah kenapa dengan adanya bentuk eksplorasi Indonesia bisa tahu kalau ternyata rempah-rempahnya adalah hal yang sangat potensial dan sangat diminati oleh Belanda, atau bahkan mereka membuat peta dunia sehingga kita tahu di mana letak Indonesia, Eropa dan lain sebagainya. Maka secara prinsip hukum, kalau mereka dihukum dengan perilaku di masa lampau yang bahkan hukum tersebut belum ada ketika mereka melakukan tindakan tersebut, maka ini tidak bisa terjustifikasi dan sebagainya. Maka isu kedua yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana sebenarnya di sisi pemerintah itu membawakan proposal yang keliru. Penggambarannya sangat sederhana. Mereka terus mengopresi bagaimana negara-negara emisi tinggi itu melakukan kompensasi. Secara garis besar, mereka punya pabrik-pabrik yang selama ini berkembang, mereka punya ekonomi yang sangat bagus. Untuk membayar kamu sebagai negara berkembang itu sangat mudah, menyediakan kamu mesin-mesin dan lain sebagainya itu sangat mudah. Tapi permasalahan isu lingkungan tidak akan pernah terselesaikan. Kenapa? Karena saya cukup membayar kamu tidak bisa mengusik saya karena sudah membayar kompensasi untuk bisa memberhentikan pabrik-pabrik saya atau membuat mesin-mesin di pabrik saya itu bertransisi sebagai energi berkelanjutan. Karena pada akhirnya kalian itu hanya mengharapkan dana dan sebagainya. Padahal kita sudah jelaskan masalah isu lingkungan itu adalah masalah interkoneksi. Iya. Ketika premis Anda bilang kalau misalnya negara maju nggak boleh disalahkan, saya rasa ketika mereka udah melewati bentuk pembatasan emisi tinggi itu udah bentuk mereka melewati batas beban mereka sebagai negara pada akhirnya di lingkungan itu sendiri. Ya, walaupun mereka mengatakan bahwasanya semisal negara maju, negara emisi itu punya konstruksi yang sangat besar, tapi kita jelaskan peranalisis terlebih dahulu. Pertama, kita sudah jelaskan kenapa ini adalah proposal yang keliru. Tapi kedua, bagaimana bentuk visi kita. Karena kita tidak bisa, karena kita tidak mengharapkan dana mereka sebagai negara emisi yang punya emisi tinggi, tidak mengharapkan bantuan dari mereka, maka semua media itu bisa mengoperasi negara-negara emisi tinggi untuk tidak usah berikan dana, tapi karena kamu adalah penyebab masalahnya, selesaikan permasalahan internalmu terlebih dahulu, seperti misalnya mengganti mesin-mesin pabrik kamu menjadi hal yang jauh lebih berkelanjutan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang akan terjadi di sisi kita juri. Karena pada akhirnya tidak ada bentuk operasi kepada mereka. Karena negara maju atau negara-negara emisi tinggi yang merupakan negara maju juga itu punya kapabilitas untuk membuat narasi bahwasanya ketika mereka sudah memberikan dana, kita menuntut mereka untuk tetap bisa beralih ke energi berkelanjutan, tapi pada akhirnya bisa membuat narasi di media bahwasanya kami sudah melakukan kompensasi. Maka pada akhirnya tidak ada bentuk, kalian tidak bisa memberikan pemaksaan kepada kita atau bentuk intervensi kepada kita untuk mengusik permasalahan internal dari negara emisi tinggi itu sendiri, sehingga pada akhirnya proposal yang ada di pihak oposisi, di pihak pemerintah itu tidak bisa berjalan. Tapi kita sudah jelaskan bagaimana pertama, secara prinsip hukum itu bukan kesalahan mereka dan sebagainya. Di masa lampau, bahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan lain sebagainya itu juga sampai sekarang masih mengeluh misalnya tambangnya atau bahkan sawitnya dan sebagainya. Artinya isu lingkungan itu tetap ada di kedua belah. Artinya permasalahan lingkungan itu ada di kedua belah pihak. Tapi yang kedua juga adalah bagaimana penyebab permasalahan utama, penyebab misalnya emisi karbon dan sebagainya itu adalah negara-negara maju yang punya energi emisi tinggi dan sebagainya, itu akan terus mengkoot bagaimana mereka hanya cukup untuk memberikan dana-dana saja dan sebagainya. Maka untuk semua alasan monggo. Terkait aktivis lingkungan yang untuk kepentingan perdebatan tidak untuk mempresentasikan dan memojokkan satu pihak. Klarifikasi sekaligus tanggapan terlebih dahulu agar pemetaan perdebatan ini jelas. 1.
Tim kontra memungkinkan perdebatan ini, industri negara maju itu tidak boleh disalahkan karena ini salah negara berkembang yang tidak menjaga diri kalau limbah-limbah dari negara maju itu masuk ke negara berkembang. Respon, sadari juri, hal ini salah. Negara maju itu terlalu kuat, makanya negara berkembang itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika limbah-limbah dari negara maju itu masuk ke negara berkembang. Artinya apa? Urgensi pembicara pertama saya masih berdiri sangat kuat dalam perdebatan ini karena ketika proposal yang kami ajukan terkait Paris Agreement itu dalam bentuk wajib, maka negara-negara maju yang misalnya yang awalnya itu meloloskan diri untuk membayar kompensasi itu tidak bisa lagi meloloskan diri mereka. Artinya negara berkembang itu tidak takut lagi untuk menyuarakan untuk menyuarakan dampak-dampak buruk yang mereka rasakan, tapi mereka itu tetap dapat keuntungan kompensasi yang harus wajib dibayar oleh negara-negara maju ini. Karena secara finansial pun negara-negara maju ini itu sudah banyak dapat keuntungan, makanya dia bisa membayar kompensasi dalam bentuk hal yang sangat dalam jumlah yang sangat besar sekalipun. Tapi dua, oposisi itu bilang negara maju di sisi kami itu harus berhenti agar permasalahan lingkungan itu tuh harus berhenti. Maka dua pertanyaan yang akan saya lemparkan untuk beban di sisi mereka. Satu, kenapa pada akhirnya ketika proposal wajib di sisi kami itu tidak ada, di sisi mereka industri negara maju itu tetap akan berhenti untuk membuang limbah-limbah mereka ke negara-negara berkembang. Artinya apa? Negara-negara berkembang itu punya kepentingan terkait bagaimana mereka itu punya keuntungan. Mereka tetap mau untuk masuk dalam proposal kami karena mereka tahu negara saya kaya karena industri saya itu berhasil secara global. Makanya saya akan membayar segala kerusakan yang terjadi di negara berkembang agar industri saya itu tetap bisa eksis berjalan, agar keuntungannya tetap saya dapatkan agar memperbaiki infrastruktur negara saya. Silahkan. Jadi isu lingkungannya nggak selesai dong kalau pada akhirnya kamu cuma bayar terus industrinya tetap berjalan. Nah, ini akan saya jawab. Dua, makanya urgensi di sisi kami itu tetap berjalan karena kompensasinya begini juri. Setidaknya dari sisi kami, itu negara-negara berkembang itu menyumbangkan uang mereka, memberikan uang mereka atau kompensasi terkait rekonsiliasi, makanya lingkungan di negara berkembang setidaknya membaik. Mereka pun dari awal tidak pernah memberikan mekanisme kenapa lingkungan di sisi mereka itu bisa baik, padahal negara-negara maju itu tidak akan pernah memberhentikan industri-industri mereka, makanya proposal kami masih eksis dalam perdebatan ini. Tapi saya akan coba memperluaskan kasus ini. Satu, kita konteks dulu negara berkembang yang mau bertransisi ke energi berkelanjutan ini. A, negara-negara berkembang itu tidak punya kapasitas untuk protes selama ini setelah limbah-limbah dari negara maju itu masuk ke negara berkembang seperti Indonesia misalnya. Artinya apa? Ketika kebijakan yang Paris Agreement kami tawarkan itu diwajibkan untuk negara-negara maju yang menyumbang limbah itu harus kasih kompensasi dalam hal-hal yang sangat besar. Artinya jika negara maju ini melanggar, mereka akan kena denda atau larangan untuk memproduksi barang-barang dari industri mereka yang pada awalnya itu adalah sumber pendapatan mereka. Artinya negara maju itu takut kalau akses memproduksi ini dihapus, maka mereka akan kasih kompensasi dalam jumlah besar sekalipun agar industri mereka itu tetap berjalan. Tapi B, bagaimana bentuk kompensasi ini yang pada akhirnya akan menguntungkan negara berkembang di sisi kami? Satu, ini akan berbentuk uang karena negara maju seperti negara-negara barat itu mampu secara ekonomi setelah keuntungan dari industri mereka yang sangat banyak yang sudah merugikan negara-negara berkembang ini. Tapi dua, ini akan berbentuk rekonsiliasi juri, seperti lingkungan yang pada akhirnya mereka tahu, oh ternyata perusahaan industri ini itu sangat merusak lingkungan perairan Indonesia, maka mereka akan fokus untuk merekonsiliasi perairan Indonesia. Ataupun ketika mereka tahu, emisi yang saya ciptakan ini itu merusak polusi yang ada di negara-negara berkembang, maka beban mereka untuk merekonsiliasi, untuk menuntaskan masalah-masalah polusi itu. Tapi C, sadari kepentingan negara berkembang itu terkait kenyamanan kehidupan masyarakat, karena masyarakat itu terikat dengan alam dari dulu. Silahkan. Berarti insentif negara berkembang untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri terhadap isu lingkungan akan dia langsung serahin ke negara maju dong kalau kayak gitu. Makanya ini prosesnya di sini juri. Ini saya lanjutkan dulu argumen saya. Ini akan menjustifikasi kenapa kompensasi itu wajib untuk negara berkembang karena secara historikal dan sekarang masih eksis sampai sekarang lingkungan itu sangat berdampak pada kehidupan mereka. Saya menjawab instruksi mereka dulu. Ini prosesnya. Negara-negara berkembang itu tidak punya uang sebanyak itu untuk fokus ke satu isu lingkungan saja. Mereka harus membelah fokus mereka terkait proyek-proyek pemerintah, misalnya MBG di Indonesia. Itu adalah proyek utama pemerintah di sini, bukan? Berarti mereka akan mengalokasikan dana ke situ. Terkait dana-dana lingkungan ini tidak akan terlalu sefokus itu karena mereka sudah kasih alokasi dana 50 juta misalnya, lalu pada akhirnya banyak sekali limbah-limbah yang masuk, maka ini adalah
dari negara-negara maju dan industri itu tersalur ke perairan negara berkembang, ini akan menyebabkan masyarakat hidup secara tidak produktif juri. Makanya masalah-masalah seperti banjir, polusi, cuaca ekstrim yang sudah diamini oleh tim kontra ini yang terjadi di masyarakat Bangladesh misalnya, itu akan sangat berbahaya karena negara-negara kepulauan itu akan sangat rentan tenggelam. Tapi oke, mari saya akan masukkan aktor rentan dalam perdebatan ini. Satu, sebenarnya aktor rentan dalam perdebatan ini adalah individu dari negara maju yang tidak mau untuk masuk dalam proposal kami. Tapi kenapa mereka rentan? Sadari juri, emisi setinggi itu sangat berbahaya untuk kelestarian lingkungan. Artinya ini tidak sejalan dengan kepentingan aktivis lingkungan yang ingin lingkungannya itu bersih, asri, dan stabil. Artinya ketika kompensasi ini tidak diwajibkan bagi negara-negara maju yang merasa mereka, oh saya bebas untuk tidak bayar karena tidak ada larangan, karena tidak ada peraturan yang untuk mewajibkan, makanya aktivis lingkungan yang sangat-sangat ekstrim karakterisasinya itu akan kasih teguran langsung seperti menembak atau membunuh individu yang tidak peduli lingkungan. Ini sudah termanifestasi sangat banyak sekali aktivis-aktivis ekstrim seperti ini. Ini pernah terjadi juri. Aktivis ekstrim itu menembak pejabat negara barat saat kepentingannya, saat peraturan negara barat itu tidak sejalan dengan keinginan aktivis ini. B, maka agensi muncul untuk saling melindungi satu sama lain ada di sini juri. Atau pada akhirnya setidaknya di sisi kami hal-hal ini itu bisa untuk mengurangi kerugian yang dialami masyarakat negara berkembang. Tim kontra itu harus menunjukkan apa proposal tandingan yang mereka bisa buktikan agar negara-negara berkembang masyarakatnya itu akan tetap aman. Beberapa kasus bangga. Kalau saya rangkum bicara pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Sebenarnya kasus sederhana dari pihak pro di sini, mereka cuma bilang kalau misal kompensasi ini perlu karena pada akhirnya negara-negara berkembang itu finansialnya kurang, mereka banyak beban dan lain sebagainya. Masalahnya adalah kita perlu tahu dulu karakterisasi dari negara berkembang ini. Pertama, dia itu masih minyak sumber daya manusianya misalnya, ataupun di sisi mereka juga jelaskan bahwa begitu banyak isu yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Makanya ketika finansial ataupun bentuk proposal yang diberikan oleh mereka itu berbentuk finansial, tidak ada juga penjelasan bagaimana finansial itu akan baik di sisi mereka atau apapun finansial itu akan baik bagi lingkungan di sisi mereka. Karena pertama, kedua dia tidak pernah jelaskan itu tentang bagaimana pengalokasian dan lain sebagainya. Justru skenario yang akan sangat amat mungkin terjadi di sisi mereka, justru negara-negara berkembang justru akan menjadikan finansial itu menjadi suatu hal yang tidak menyelesaikan lingkungan. Justru ini menyalahi prinsip tentang bagaimana negara maju itu misalnya untuk memberikan kompensasi untuk menyelesaikan lingkungan. Tapi pada akhirnya karena bentuk karakterisasi dari negara berkembang yang punya begitu banyak masalah tidak bisa diselesaikan, makanya digunakan uang finansial atas lingkungan itu yang diberikan oleh negara maju atas dasar memberikan lingkungan hanya untuk dialokasikan kepada pos-pos isu-isu yang tidak sesuai dengan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, padahal di sisi kami juga saya jelaskan bahwa finansial yang kurang dari negara berkembang itu adalah, saya rasa itu adalah over generalisasi. Karena pada akhirnya akan ada juga negara-negara berkembang itu punya finansial atau bahkan pada akhirnya punya juga sumber daya yang bisa bertransisi pada akhirnya seperti Indonesia dengan BRIN dan lain sebagainya, yang seperti pusat riset dan lain sebagainya, ataupun banyak lomba-lomba tentang research ilmiah, inovasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahkan tanpa kewajiban ini mereka tetap bisa bertransisi pada akhirnya dan ini akan jauh lebih baik karena pada akhirnya inovasi yang diberikan itu terpersonalisasi untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di sisi mereka. Makanya di kontribusi saya selanjutnya saya juga akan jelaskan kenapa pada akhirnya tanpa tidak diwajibkannya, kenapa pada akhirnya mewajibkan ini menjadi suatu hal yang sangat
sangat destruktif dan tidak jelas bagaimana kita menilai tentang pemberian kompensasinya. Saya akan jelaskan. Pertama, saya rasa pertanggungjawaban dari negara dengan emisi tinggi itu akan mensimplifikasi pertanggungjawaban yang diberikan. Tiongkok itu hanya cukup memberikan kompensasi, hanya dijadikan misal hanya memberikan uang dan lain sebagainya, hanya dijadikan sebagai alat cuci tangan terhadap emisi yang ditimbulkan kepada dunia. Masalahnya adalah tidak ada parameter ataupun matriks yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur seberapa besar kompensasi yang harus diberikan untuk menutup semua dampak buruk kepada lingkungan, ekosistem, dan lain-lain. Polusi yang sebabkan orang-orang masalah tentang kesehatan, mendapatkan ISPA ataupun ekosistem yang rusak, membunuh flora dan fauna dan lain sebagainya, itu tidak hanya cukup dibayar dengan jutaan yang dari Cina. Tapi sebelum itu, Tapi kenapa uang dari Tiongkok itu pada akhirnya akan berkontribusi sedalam itu untuk lingkungan? Karena di sisi kamu bilang kamu juga akan menyalahkan negara-negara maju. Soalnya negara maju yang lain itu nggak akan bayar dong limbah lingkungan yang akan tersalurkan itu. saya akan jelaskan kenapa negara maju akan punya insentif juga di isu kedua. Saya akan jelaskan kenapa insentif itu akan muncul pada akhirnya. Lanjut, sehingga skenario akan sangat mungkin terjadi. Negara akan jadikan ini sebagai kompensasinya itu sebagai alat untuk oke, saya sudah melakukan tanggung jawab saya sudah cuci tangan dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa kurasi apakah bisa menutup semua mudarat yang diberikan kepada negara tertentu misalnya atau negara dan lain sebagainya. Mereka akan sangat defensif karena merasa sudah menyelesaikan tanggung jawab. Mereka tidak bisa di-out oleh aktivis lingkungan karena ya mereka akan bilang dengan gampangnya bahwa saya sudah membayar jutaan yen, jadi saya sudah tidak fokus lagi pada lingkungan dan lain sebagainya. Makanya ini akan jadi sangat buruk. Sehingga insentif untuk berikan manfaat yang jauh lebih banyak itu menjadi sangat kurang. Makanya kita tidak wajibkan ini karena tidak ada karena kita mau lebih dari itu untuk mendapatkan insentif yang lebih. Karena ketika ini menjadi suatu kewajiban, ya sudah saya berikan jutaan yen dan selesai. Dan sebenarnya ini pada akhirnya ini pun tidak bisa dikurasi. Apalagi di status negara-negara dengan emisi tinggi ini seringkali negara adidaya yang punya industrialisasi yang banyak misalnya, yang punya banyak sekali sumber daya finansial dan lain sebagainya. Artinya mereka bisa sumbang jauh lebih banyak dari itu, Juri. Dan ini baik kepada negara berkembang ketika dia bisa meminta tentang bagaimana tentang kerusakan lingkungan yang sangat sebanyak itu dan lain sebagainya. Komparasinya simpel, Juri. Di sisi mereka hanya fokus pada parameter yang tidak jelas, Juri, dan hanya menyelesaikan masalah. Oh iya, saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya, dan dia tidak bisa meminta lebih karena pada akhirnya mereka akan berlaku submisif bahwa oh iya, saya sudah diberikan jutaan dan lain sebagainya. Di sisi kami, bahkan kapanpun itu kita bisa meng-call out misalnya ataupun memberikan ataupun mengecam negara-negara dengan emisi tinggi ini untuk memberikan hal yang sangat banyak pada sisi kami. Isu kedua, kenapa bahkan tanpa ada sistem ini, negara adidaya itu akan tetap punya insentif untuk tetap berikan bantuan dan bertransisi juga pada akhirnya. Saya rasa isu lingkungan dalam debat kali ini sudah sangat universal, Juri. Dijadikan poin penting dalam SDGs ataupun perjanjian bilateral ataupun perjanjian Prancis dan lain sebagainya untuk diikuti oleh semua negara. Artinya negara dengan emisi tinggi itu akan mau untuk bertransisi ke energi hijau. Jerman dengan manufakturnya akan lebih bijak dalam memproduksi misalnya, memakai filter polusi dalam cerobong-cerobong perusahaan ataupun pabriknya, atau mesinnya itu berbahan bakar energi hijau dan lain-lain. Ini akan valid karena negara ini tahu konsekuensi ketika mereka bertransisi. Mereka tidak bertransisi, polusi di negara tersebut akan kotor, mengundang emisi pada dunia dan lain sebagainya. Mereka akan dikecam oleh rakyatnya yang kena kanker kulit misalnya, ataupun penyakit ispa dan lain sebagainya. Makanya ini valid untuk mereka tetap mereka untuk bertransisi. Artinya apa yang saya mau jelaskan di sini? Artinya negara yang memproduksi emisi itu tetap bertransisi ke energi hijau. Jadi orang yang mensuplai banyak emisi itu tetap bertransisi. Jadi kita tidak bisa mewajibkan mereka karena ini akan menambah beban dalam proses transisi itu. Saya akan jelaskan juga kenapa pada akhirnya ini akan menjadi suatu insentif untuk membantu. Mereka akan berpikir, kalau saya saja sendiri untuk menyelesaikan masalah, ini tidak bisa. Makanya saya akan bantu sebagai negara besar, adidaya, negara-negara berkembang untuk menginvestasi kepada energi hijau misalnya, untuk menginvestasi kepada mobil kendaraan listrik. Pada akhirnya, saya punya banyak konsolidasi misalnya, ataupun banyak negara yang bantu saya untuk bertransisi ke lingkungan hijau. Pada akhirnya, di sisi kami tetap ada bentuk insentif itu atas mereka mau menyelesaikan lingkungan dengan bersama-sama.
atas alasan tersebut. Terima kasih. Sebelum Anda bilang ketika misal interest atau pada akhirnya benefit atau keuntungan yang terjadi di si Anda itu tercapai, Anda harus membuktikan dulu ada suatu prasyarat ketika pada akhirnya benefit itu tercapai. Apa? Satu, ketika Anda harus bilang kontrafaktual yang di si Anda itu apa. Kami rasa Anda tidak mengatakan hal ini, sehingga kami rasa dari awal pasti mereka tidak jadi kredit, dan kami rasa kami yang menggunakan perdebatan kali ini. Tapi oke, mari kita terang dulu mereka. Ketika tapi kenapa kontra itu punya dampak yang sesignifikan itu ketika pada akhirnya negara itu menyuruh langsung negara maju untuk berhenti menghasilkan emisi yang tinggi. Tapi dan pun kontra itu juga menjadi abstrak karena mereka itu cuma pada akhirnya mendemonisasi proposal kami tanpa ada counter untuk pada akhirnya membuktikan tiap di emisi mereka itu akan lebih baik. Setidaknya negara maju di sini kami itu mau untuk membayar pelanggaran yang sudah mereka lakukan, dan daripada di sini mereka atau semua pelanggaran ketika pada akhirnya pelanggaran mereka melewati batas ambang yang sudah ditentukan oleh Paris Agreement ini, mereka akan membayar itu. Tapi beberapa klarifikasi dulu. Ketika pada akhirnya mereka mengatakan sangat irasional ketika mengatakan pengurangan emisi itu hanya bisa terjadi ketika negara itu tidak lagi mengeluarkan emisi, dan pada akhirnya ini sama saja untuk mematikan industri-industri yang ada di negara maju. Kami rasa kita hidup di negara yang pada akhirnya negara maju itu mampu untuk menjadi negara maju karena industri mereka. Artinya kita berbicara tentang regulasi, atau kami rasa ini suatu hal yang lumrah terjadi, atau industri ini tidak perlu untuk dihilangkan, tapi yang perlu dikhawatirkan kita adalah regulasinya, atau kami rasa dampak dari industri ini itu seperti apa, sehingga untuk akhirnya pengurangan dari emisi-emisi yang dikeluarkan ini itu akan lebih baik di mana. Tapi ketika tidak melarang satu, Anda harus membuktikan dulu apakah itu faktualnya, tapi beban Anda juga menjadi besar, sehingga ketika Anda jika ada faktual, tapi kami sudah terlambat. Tapi ketika Anda juga mengatakan, kita akan mengganti mesin industri, ini kami rasa menjadi abu-abu. Kenapa? Karena ini juga tidak dijelaskan yang terjadi di negara mana. Jika ini terjadi di negara berkembang, kamu itu independen, kamu itu mandiri, kami rasa pertanyaannya adalah apakah negara berkembang ini mampu untuk pada akhirnya berdiri sendiri, atau sehingga kami rasa misal ketika ada kompensasi dari negara-negara maju, itu akan lebih baik di sisi kami. Tapi ada yang sebenarnya terjadi di status quo itu apa? Yang sebenarnya terjadi di saat ini itu apa? Ketika pada akhirnya masalah-masalah lingkungan, isu global, atau kami rasa ada pemanasan global, artinya ini disebabkan oleh emisi yang dihasilkan oleh negara-negara maju, dan pada akhirnya ini dihasilkan oleh industri atau limbah. Tapi ini disebabkan oleh negara-negara maju seperti Jepang atau Jerman atau pada akhir Amerika Serikat itu sendiri. Kenapa? Karena mereka memang mungkin untuk pada akhirnya mempunyai kapabilitas untuk menghasilkan emisi yang sangat besar, karena mereka punya industri yang sangat besar juga. Artinya ini tuh dilakukan oleh negara-negara maju seperti membuang limbah atau pada akhirnya industri mereka itu sendiri. Tapi ada sebuah urgensi kenapa pada akhirnya Paris Agreement, sehingga ada urgensi kenapa proposal kami dapat dibenarkan. Karena kami rasa Paris Agreement di sisi kami itu mewajibkan seluruh negara itu mau untuk masuk ke kebijakan ini. Ada urgensinya, ada suatu hal kenapa ini tuh harus dilakukan. Karena lihat pada akhirnya yang terjadi saat ini ketika kita tidak mewajibkan hal ini. Kami rasa Paris Agreement itu gagal untuk pada akhirnya untuk pada akhirnya membuat kebijakan atau melarang negara-negara maju, misal seperti kita lihat Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement ini. Kami rasa silakan. Pertanyaan sesimpel, kenapa negara emisi tinggi itu mau masuk ke Paris Agreement yang kamu keluarkan kalau mekanismenya adalah merenggut operasi pabrik yang merupakan pendapatan utama negara mereka? Otomatis mereka akan berpikir adalah mudarat yang mereka dapatkan. Kita pada akhirnya itu akan saya jawab sebentar lagi. Tapi kita asumsikan POI mereka itu adalah ketika pada akhirnya negara-negara berkembang ini tidak lagi untuk pada akhirnya bisa survive. Tapi mitigasi, jika misal bentuk kompensasinya ini atau ketika pada akhirnya negara-negara berkembang tidak ada pada akhirnya negara berkembang ini mau untuk transisi ke energi hijau, tapi uangnya itu kemana? Tapi kami rasa simpel, ini digunakan untuk pada akhirnya menyelesaikan isu-isu lingkungan yang lain atau isu-isu yang pada akhirnya urgent untuk dilakukan, misal dilakukan oleh Paris Agreement ini. Tapi
Tapi oke, masuk ke isu dalam perdebatan kali ini. Kenapa kewajiban ini itu dapat berterima di negara yang emisinya itu sudah tinggi, misalnya negara maju, tapi juga kenapa mau untuk diberikan ke negara-negara berkembang yang ingin bertransisi ke energi hijau. Konteks status quo sekarang itu ketika pada akhirnya seluruh negara memiliki interest yang sama. Apa? Ketika mereka menginginkan transisi energi untuk energi yang keberlanjutan untuk pada akhirnya mengurangi emisi. Tapi oke, pada akhirnya mereka tuh mau maju, entah itu negara maju atau berkembang, kami rasa interest mereka itu sama. Tapi oke, masalahnya mereka yang ketika pada akhirnya masalah yang mereka tuh hadapi sama, misal pengurangan emisi ini, artinya komparasi yang ada di sini mereka itu terlihat seperti kami rasa Anda tidak perlu untuk pada akhirnya membayar, atau kami rasa di sini Anda ketika tidak melakukan misal tidak setuju dengan kebijakan atau proposal kami, artinya Anda harus bisa memitigasi perusahaan atau negara-negara maju yang sudah sangat besar ini ketika mereka membuang emisi itu tidak apa-apa. Analoginya gini, yang Anda buang emisi itu bukan negara Anda saja yang menerima emisi itu atau menerima dampak yang Anda buang, tapi seluruh negara atau seluruh global, karena pada akhirnya ini mempengaruhi ekosistem lingkungannya sangat global. Tapi oke, kenapa pada akhirnya ini mau untuk diberikan oleh kenapa pada akhirnya negara maju ini mau untuk pada akhirnya diberikan oleh negara berkembang? Simpel, karena ini bentuk keefisienan atau kami rasa transisi ini untuk transisi berkelanjutan yang lebih inklusif. Karena pada akhirnya kita memanfaatkan ketika yang sudah melewati ambang batas daripada akhirnya yang sudah ditentukan oleh Paris Agreement ini, kami rasa mereka ketika sudah membayar, artinya uang mereka itu digunakan untuk pada akhirnya negara-negara berkembang untuk melakukan transisi yang lebih berkelanjutan. Artinya di sisi kami inklusivitas itu juga akan itu lebih tercapai. Tapi secara praktikal pengurangan emisi itu terjadi di sisi kami, karena pada akhirnya negara punya counter, atau kami rasa negara-negara maju itu kami rasa punya ketika sudah melewati ambang batas, aku harus membayar ini, aku harus pada akhirnya membayar kompensasi untuk pada akhirnya simpel aku alami. Tapi oke, misal ketika ini juga membentuk dari jaring pengaman, negara kita pada akhirnya tidak boleh untuk melewati ambang batas ini karena pada akhirnya kita akan membayar, sehingga dengan beberapa hari itu bangga. Mau supaya ada nih tanggung jawab dari negara-negara maju, karena banyak proses-proses eksploitasi yang dilakukan sama negara maju membuat emisi tinggi yang mempengaruhi lingkungan global. Tapi permasalahannya adalah Dildo sudah menjelaskan kepada kita juri kalau sebenarnya semua negara di dunia itu melakukan proses eksploitasi. Artinya semua negara itu jahat. Semua negara itu mau untuk mencapai sumber-sumber daya yang mereka inginkan, misalnya mereka mengeruk tambang-tambang misalnya dan sebagainya. Tapi kalau di sisi pro mereka mau untuk serahkan semua tanggung jawab ke negara maju, kami bilang itu jahat. Kenapa? Karena bahkan Firza sudah jelaskan secara historis bahwa pada zaman dahulu kala eksplorasi yang dilakukan oleh misalnya Christopher Columbus untuk mendapatkan rempah-rempah, mendapatkan pengobatan-pengobatan misalnya di dunia saat itu tidak dijustifikasi sebagai suatu bentuk eksploitasi, tidak dianggap sebagai bentuk bagaimana mereka berniat buruk untuk mencelakai lingkungan global, lingkungan dunia pada akhirnya. Makanya kita bilang kalau sebenarnya negara maju itu gak punya kesalahan dan gak perlu untuk dibebankan tanggung jawab sebesar itu dengan biaya yang harus sebanyak itu. Interupsi. Ya, Saya rasa negaranya emang patut karena dia udah melebihi ambang batas yang emang harusnya udah dilakukan, emang yang udah diregulasikan di status quo. ya, tapi permasalahannya gini. Kita bilang kalau di kedua sisi, masalah lingkungan itu nggak bakal selesai ketika kamu kasih uang begitu aja terus tiba-tiba permasalahan lingkungan itu selesai. Kenapa? Karena permasalahan lingkungan itu bukan sekedar kamu ganti energi fosil menjadi energi solar panel misalnya. Ada masalah-masalah lingkungan lain. Ada masalah lingkungan seperti misalnya isu-isu fast fashion yang saat ini merajalela, di saat banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Shein, Uniqlo, Zara yang gak akan selesai permasalahannya dengan limbah-limbah tekstil kalau kamu ganti sumber energi saja. Tapi ada juga isu-isu limbah rumah tangga misalnya yang pada akhirnya jadi sampah di laut yang merusak ekosistem laut dan perairan. Artinya adalah sebenarnya masalah lingkungan itu adalah masalah yang sekompleks itu, bukan sebatas karena kamu menyebabkan emisi dan makanya kamu harus memberikan pertanggungjawaban kompensasi dan sebagainya. Masalahnya adalah kalau misalkan sebagai negara maju kamu memberikan kompensasi berbentuk uang, rekonsiliasi dan sebagainya, tidak akan ada lagi insentif negara-negara maju untuk
mau menolong. Silakan. Fast fashion itu datang dari industri negara maju. Tapi kenapa dampaknya akan sebesar itu kalau satu negara maju seperti Pedro kamu bilang itu akan kasih uang yang akan ujung-ujungnya hanya akan berjumlah sedikit dengan negara lain itu tidak bayar. Begini, sebenarnya mereka mau bilang bahwa kalau mereka bayar uang kepada negara-negara berkembang itu akan menjadi bentuk kontribusi reparasi terhadap bagaimana kerusakan lingkungan yang telah disebabkan oleh negara maju. Tapi kita bilang bahwa sebenarnya justru ini bahaya, juri. Kenapa? Karena kamu mengeluarkan uang yang sebanyak itu kepada negara berkembang, pada akhirnya isu-isu lain ketika hadir disuarakan oleh para aktivis-aktivis lingkungan misalnya, para masyarakat-masyarakat rentan misalnya yang mereka merasakan secara langsung dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, pada akhirnya negara-negara maju tinggal bilang aja bahwa saya sudah berkontribusi memberikan pendanaan kepada negara kamu untuk memperbaiki permasalahan lingkungan kamu, saya lepas tangan, gak usah tanya saya lagi, saya udah bertanggung jawab. Karena apa? Pro tidak pernah menjelaskan sebenarnya parameter seperti apa, pertanggungjawaban seperti apa kompensasi yang mereka lakukan. Karena tidak adanya parameter ini, kami bilang kalau ini yang berbahaya. Tapi dua, kalau kita bahas dari perspektif negara maju sudah kita selesaikan. Tapi yang kedua adalah soal perspektif negara berkembang yang tidak akan punya insentif untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Aneh ketika mereka bilang kalau Bangladesh tiba-tiba misalkan mereka melakukan kerusakan lingkungan, tiba-tiba buang-buang sampah sembarangan dan lain-lain, terus kamu bilang bahwa itu adalah kesalahan negara maju karena mereka melakukan emisi tinggi dan sebagainya. Makanya negara-negara maju seperti Cina, Jepang dan lain-lain harus memberikan kompensasi kepada Bangladesh. Makanya kita bilang sebenarnya ini adalah kesalahan semua negara maju, negara berkembang itu melakukan kejahatan yang sama dalam kerusakan lingkungan. Makanya kita bilang ini justru akan semakin jahat di sisi mereka, karena kalau kamu melakukan kompensasi, kewajiban kompensasi kepada negara maju untuk negara berkembang, satu, negara maju bisa manipulatif, tiba-tiba bilang bahwa saya sudah lakukan kontribusi, tapi dua, negara berkembang juga nggak akan mau punya insentif untuk melakukan sendiri, menyelesaikan sendiri permasalahan yang hadir di negara mereka secara internal. Tapi yang tiga adalah ketika mereka bilang bahwa negara berkembang itu lebih melek sama lingkungan dan negara-negara maju itu juga kapitalis, tidak mau untuk peduli. Justru di sini bahayanya, juri. Karena kalau misalkan mereka itu tidak peduli itu, se-egois itu terhadap industri mereka, pada akhirnya ini semua hanya akan menjadi proses manipulatif dari negara-negara maju supaya mereka pada akhirnya bisa lepas tangan. Tapi empat, sebenarnya kalau misalnya pakai Tuhan suruh semua bentuk demolisi Anda kepada kami, jadi jelaskan apa kontrafaktual Anda kenapa lebih baik daripada kami gitu, Mas? kita udah jelasin dari awal, Juli. Kenapa pada akhirnya kita nggak mau? Kenapa pada akhirnya kita nggak mau untuk lakukan ini? Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah semua negara itu menyelesaikan isu bersama. Karena akhirnya di dunia mereka hasilnya cuma sampai pada batas di mana negara maju memberikan kompensasi, maka pada akhirnya selesai. Padahal saya sudah jelaskan di opening saya bahwa isu lingkungan itu nggak hanya selesai karena uang, harus banyak kontribusi yang diberikan oleh negara-negara lain. Negara-negara maju dan negara-negara berkembang perlu untuk berintegrasi menjadi satu kolaborasi yang utuh untuk bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan ini. Jadi nggak semata-mata karena kamu kasih uang maka kamu bisa langsung menyelesaikan isu lingkungan. Tapi perbandingannya adalah seperti ini. Di sisi mereka, insentif negara berkembang itu nggak akan hadir karena mereka akan menunggu aja negara-negara maju kasih mereka kompensasi, kasih mereka uang, kasih mereka rekonsiliasi terhadap kerusakan lingkungan yang hadir di sisi mereka. Tapi dua, negara maju juga bisa manipulatif, lepas tangan dan sebagainya. Di sisi kita nggak akan ada proses kewajiban ini karena satu, negara maju juga nggak mau kali kalau misalkan memberikan uang sebanyak itu kepada negara-negara berkembang, sedangkan sebenarnya ini adalah kesalahan semua orang yang eksploitasi terhadap lingkungan. Di sisi kita justru insentif seluruh negara untuk bersatu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini, karena ini adalah suatu permasalahan isu lingkungan yang interkoneksi, akan jauh lebih masif di sisi kita. Kita sudah jelaskan kenapa pada akhirnya ini akan tetap hadir di sisi kita, karena satu, orang-orang itu juga sadar bahwa ini adalah isu lingkungan yang harus diselesaikan. Makanya pada akhirnya negara maju, negara berkembang itu akan tetap mau untuk bersatu untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama. Makanya kita bangga jadi kontra. Kita lihat dan kita tinjau apa yang sebenarnya dibawakan oleh tim pemerintah. Pertama, memang
negara dengan emisi tinggi itu bahwasanya mereka adalah penyebab utama dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah proposal yang mereka ajukan, ide mereka untuk menyelesaikan permasalahan agar permasalahan itu tidak pernah terjustifikasi. Ingat ketika saya memberikan pertanyaan kepada mereka, kalau mereka mau mengagung-agungkan seperti Paris Agreement dan lain sebagainya, pertama, mereka sudah jelaskan bahwasanya ini adalah kesalahan di masa lampau, ada Amerika Serikat yang keluar. Sehingga pertanyaan kedua, kenapa Amerika Serikat ingin kembali bergabung kepada Paris Agreement yang Anda buat? Siapa Anda sebagai dewan ini yang akan membuat peraturan ini? Siapa yang akan membuat koordinasi bahwasanya Amerika Serikat akan tunduk kepada Anda ketika dia adalah mata dunia dan sebagainya, dia punya power sebesar itu dan sebagainya. Tapi pertanyaan ketiga adalah, kenapa negara dengan emisi tinggi itu mau masuk ke Paris Agreement yang mereka maksud? Kalau mekanisme yang mereka sebutkan adalah mereka itu harus kalau mereka yang berikut adalah merenggut operasi dari misalnya pabrik-pabrik yang selama ini mereka hasilkan, dan pada akhirnya mereka meninjau bahwasanya ketika saya masuk ke dalam sana, maka tidak ada kebebasan bagi saya untuk bisa menghasilkan barang-barang yang bisa saya ekspor dan lain sebagainya untuk menambah pendapatan negara saya, karena pabrik saya akan ditutup operasinya dan lain sebagainya. Itu pertanyaan terbesar yang tidak pernah terjawab mulai dari pembicara satu hingga pembicara ketiga. Mereka terus juga mempertanyakan apa kontrafaktualis kami. Ingat, ini adalah usul proposal, tidak perlu mempertanyakan apa kontrafaktual kalau Anda bisa meninjau sendiri, karena jelas kita tidak akan memberikan bentuk kewajiban kepada negara-negara maju. Karena satu, kita sudah jelaskan bahwasanya ini adalah bentuk kesalahan dari semua negara dan sebagainya. Tapi kedua juri, kami sudah jelaskan secara runtut bahwasanya bentuk proposal yang akan mereka bawakan adalah bentuk proposal yang keliru. Karena negara-negara maju, persyarat yang pertama mereka tidak akan bergabung ke Paris Agreement yang mereka sebutkan. Terus yang kedua, negara-negara dengan emisi tinggi yang adalah negara maju juga itu cukup membayar kompensasi. Makanya permasalahan internal mereka untuk bisa beralih ke energi berkelanjutan juga itu tidak akan pernah terselesaikan. Sadari, tidak pernah ada penggambaran mereka kenapa negara dengan emisi tinggi itu mau itu juga likely terjadi si mereka untuk beralih ke energi transisi, bukan cuma sekadar memberikan kompensasi kepada negara berkembang dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada bentuk bagaimana penjelasan yang putus dari awal sampai diri mereka. Maka apa yang sudah kita jelaskan di kita, pertama kita sudah membalikkan kasus mereka terkait proses bagaimana mekanisme prasyarat mereka membuat Paris Agreement dan lain sebagainya. Tapi kedua, kita sudah jelaskan di sisi kita kalau ini tidak diwajibkan, maka aktivis-aktivis lingkungan, maka seluruh dunia itu bisa mengoperasi negara-negara yang emisi tinggi untuk mereka bisa memberhentikan atau beralih ke energi yang terbarukan. Kenapa? Karena mereka adalah penyumbang utamanya. Apa bentuk hal yang masuk dalam logika kalau selama ini China misalnya melakukan pembakaran dan lain sebagainya sehingga membuat ISS di kutub utara mencair dan membuat Jakarta tenggelam dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya China hanya perlu membayar kompensasi kepada Jakarta dan lain sebagainya atau negara-negara lain yang terkena banjir atau tenggelam dan lain sebagainya. Tapi kita sudah jelaskan tidak ada parameter yang sangat pasti bagaimana bentuk kompensasi yang kita berikan. Bagaimana bentuknya? Kalau cuma memberikan mereka bentuk bahwasanya pabrik-pabrik kamu akan ditutup, kita sudah jelaskan dari awal kenapa mereka mau bergabung untuk menutup pabrik-pabrik yang selama ini mereka inginkan. Makanya di sisi kita itu jauh lebih realistis. Kita tidak perlu memberikan mereka kewajiban untuk kompensasi, tapi akan ada operasi penuh dari seluruh aktivis lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya, bahkan negara-negara berkembang juga. Tapi mereka bilang bahwasanya negara berkembang itu sangat melek terhadap energi berkelanjutan. Terus kenapa mereka urgent itu untuk diberikan? Maksudnya mereka sadar bagaimana bentuk transisi energi berkelanjutan. Akan ada misalnya lembaga-lembaga internasional yang memberikan mereka dana dan tidak perlu membutuhkan kompensasi, tapi pada akhirnya bentuk kooperasi akan tetap ada di kita. Maka untuk semua alasan menangkap susun. Saya bingkai dulu perdebatan ini itu debat apa? Sadari debat ini adalah debat proposal, maka titik pertentangan yang menjadi perdebatan dari awal sampai akhir itu sebenarnya terkait urgensi mana yang lebih eksis dalam perdebatan ini. Saya akan buktikan beberapa kesalahan tim kontra dalam perdebatan ini. Satu, mereka bilang di sisi mereka negara-negara maju itu akan berkumpul dan berkontribusi karena itu adalah bentuk kerjasama. Maka saya pertanyakan, kenapa bisa berkumpul negara maju untuk urus isu lingkungan yang tidak merugikan negara mereka karena limbah-limbah negara mereka itu diserahkan ke negara-negara berkembang. Tapi dua, kenapa negara maju itu patuh di sisi mereka setelah negara maju di sisi mereka itu mereka karakterisasikan juga berkontribusi terkait merusak lingkungan itu.
Tiga, tapi kenapa secara komunal bentuk tidak wajib di sisi mereka yang sebenarnya adalah kontrafaktual mereka itu tuh akan membawa dampak baik untuk masyarakat setelah mereka juga amini bahwa hanya negara-negara seperti Cina yang akan bayar kompensasi 1 kali lalu mereka akan bebas. Tapi ini untuk menjawab interupsi mereka. Mereka berinterupsi kenapa negara maju itu mau gabung Paris Agreement. Tapi juri ini sudah termitigasi dari P1 saya. P1 saya sudah jelaskan karena ini adalah kewajiban, artinya harus masuk. Artinya kalau negara-negara maju itu menolak akan ada hukuman terkait misalnya ya seperti seperti saya sudah jelaskan saya di P2 kalau mereka itu akan ditutup industrinya. Artinya karena mereka pun tahu karena ada keuntungan mereka akan mau masuk dalam Paris Agreement karena keuntungannya banyak mereka mau agar industrinya itu berjalan. Tapi sadari P1 saya juga sudah bilang ini terkait citra dari negara-negara maju itu terkait moral mereka yang sudah merusak lingkungan, makanya mereka mau untuk memperbaiki citra mereka dalam hubungan internasional terkait negara-negara lain yang memandang mereka hanya perusak saja, tapi mereka mau untuk memberikan kompensasi dalam bentuk wajib karena mereka rasa oh ini untuk memperbaiki citra negara saya. Tapi saya akan timbang seluruh perdebatan ini dalam titik pertentangan urgensi Dewan Juri. A. Kontra datang dalam perdebatan ini dengan bingkai perdebatan ini kalau negara maju itu tidak salah karena yang salah negara berkembang karena negara berkembang itu tidak bisa jaga lingkungannya. Pembingkaian kontra sebenarnya sudah dihancurkan oleh P2 mereka dari awal karena P2 mereka bilang negara maju itu akan bayar. Maka saya pertanyakan, satu, seberapa besar dampak dari negara maju yang tidak diwajibkan membayar? Artinya negara maju itu jumlahnya sedikit untuk membayar. Artinya negara-negara lain yang ikut tidak berbayar, yang tidak ikut membayar itu akan ikut-ikutan juga untuk untuk tidak membayar karena mereka merasa oh ini bukan hal yang harus diwajibkan. Tapi dua, mereka lempar beban ke kami kenapa negara maju harus hilangkan industri ini. Tapi saya rasa tidak ada penjelasan di sisi mereka juga kenapa industri-industri ini itu hilang di sisi mereka untuk menyelamatkan isu lingkungan. Beban itu mereka lemparkan, tapi saya lemparkan balik tidak pernah dijawab. Maka artinya terkait urgensi kontra itu tidak ada sama sekali terkait menjaga isu lingkungan di dalam status quo. Makanya B, pro datang dengan berbingkai kasus di dunia sekarang itu banyak dampak buruk karena negara maju itu tidak kasih kompensasi. Dari P1 sampai P3 akan ditegaskan hal ini agar menjadi urgensi. Seperti satu, mereka angkat tangan dengan dampak buruk yang mereka buat seperti banjir, cuaca ekstrim. Diamini P2 mereka dengan kasus Cina yang langsung bayar dan mereka langsung gak peduli. Ini malah mendukung kasus kami karena negara maju tahu limbahnya banyak, uang yang keluar tuh banyak, makanya dia akan berusaha untuk melimitasi jumlah transfer limbah. Artinya apa? Kalaupun tidak berkurang limbahnya, dia akan tetap bayar karena dia tahu keuntungan dari banyaknya limbah yang dia serahkan dari untuk negara berkembang itu juga balik ke dia sebagai modal keuntungan finansial. Maka tapi dua, negara berkembang itu susah untuk memajukan teknologi hijau mereka karena mereka sulit karena masih sulit terkait ekonomi dengan banyaknya isu politik. Makanya isu lingkungan itu terabaikan dalam status quo. Artinya apa? Setidaknya proposal kami itu mengurangi